tidak seluruh hal dalam dogma sekalipun ya itu murni sebutlah dari atas, apapun artinya itu ya, dari sono gitu ya, karena selalu ada unsur campur tangan manusianya sih. Nah ini juga debatable memang. Tapi misalnya filsafat hermeneutik sekarang yang sangat berpengaruh itu, bagaimanapun sudah menyadarkan manusia bahwa tidak ada dalam dunia manusia yang tanpa tafsir gitu kan ya, yang murni itu vlog dari sono ke sini gitu, murni gitu tuh sulit sekali dibayangkan, nggak ada lah gitu. Taruhlah, at least ketika taruhlah kalau kita bicara wahyu, ketika wahyu ini dikomunikasikan pada manusia, kan mesti dalam bentuk bahasa. Nah bahasa ini adalah kerangka manusiawi sekali gitu loh. Artinya pikiran ilahi ini toh akhirnya mewujud dalam wujud manusiawi, bahasa manusia. Emang Tuhan tuh orang Inggris gitu misalnya, atau Tuhan orang Latin gitu ya, kalau dalam dunia Kristiani, sehingga hanya eksklusif berbahasa Latin kayak gitu? Itu enggak, karena kondisinya waktu itu berbahasa Latin misalnya kayak gitu. Seandainya Tuhan mewahyukan diri di sini ekstrimnya, barangkali dia akan ngomong bahasa Indonesia dong, gitu. Kalau nggak bisa dimengerti sama sekali. Atau Sunda, atau bahasa Sunda gitu ya. Kalau nggak, ya manusia juga what the hell itu, apa ini apa gitu. Oh nggak bisa ngerti dong. Terus untuk apa juga wahyu? Nah tapi itu selalu dilematis gitu. Terus kalau Tuhan bicara pada kita, mungkin pakai bahasa kita dong. Tapi bahasa kita itu berarti kerangka tafsir kita dan kerangka pikir kita. Itu sudah unsur manusiawi. Masih ada banyak unsur manusiawi lain, konteksnya kayak apanya, kayak perkembangan dalam zaman, kayak selalu ada banyak unsur manusiawinya di dalam yang namanya agama itu, dalam banyak halnya. Maka kata agama itu kan isinya macam-macam ya. Di dalamnya itu kan ada apa? Unsur-unsur. Ada kitab sucinya, ada sistem sosialnya, sistem sosial, lantas ada sistem hukum atau aturan, ada sistem ritualnya. Apa ya? Sistem sosial tuh misalnya struktur-struktur ya. Kalau dalam dunia Katolik misalnya kan ada paus, ada kardinal, ada kayak gitu-gitu. Terus ada umat umum. Nah, dalam agama Islam saya kira tidak ada stratifikasi seperti itu. Tapi itu ada sistem sosial semacam. Jadi kata agama ini maksud saya itu yang mana gitu. Kadang-kadang kita pakai secara generik gitu aja gitu kan ya. Tapi kalau kita mulai merinci di sini, sebetulnya unsur manusiawinya banyak sekali. Sistem sosial nih, oh emang Tuhan langsung ngomong gitu, oh, kamu bikinlah struktur seperti ini, kan enggak juga dong, gitu. Umumnya enggak lah gitu ya. Ini akal-akalan kita bersama dengan zaman. Ini juga gitu. Dan seringkali bahkan ritual yang kita anggap itu langsung dari sononya. Kalau dilacak-lacak juga enggak loh, itu kesepakatan umum loh. Artinya berdoa tuh tidak dari Tuhannya banget, misalnya untuk orang Katolik bahwa harus gini loh, tidak bisa, kalau nggak gini nggak sah loh. Ya itu emangnya Tuhan ngomong gitu kan? Gue juga lah gitu ya. Oh gitu kan ya. Seperti itu gitu. Nah, seringkali itu kan perkembangan dari kesepakatan kelompok dan menjadi tradisi kultural dan sebagainya. Yang unsur manusiawinya itu kan tebal sekali. Nah di dalam berbagai sisinya di sini, belum lagi ada sistem politik, ekonomi dan sebagainya, itu unsur manusiawinya besar. Paling yang sangat rada murni ilahi atau unsur ilahinya rada gede, barangkali di wilayah sininya. Tapi ini pun kan nggak seluruhnya ilahi. Artinya dari sudut situ banyak hal bisa kita pikirkan, kita bisa persoalkan, secara nalar biasa aja. Nah seringkali orang itu belum apa-apa berpikir bahwa kalau soal agama kita tidak mempertanyakan loh, tabu loh gitu. Itu persis karena ketidakjelasan ini loh. Seringkali kan kabur itu. Agama tuh apa gitu maksudnya. Terus juga karena berpikir pendek, seakan-akan kalau kita mempersoalkan agama lantas berarti
merusakkan kesuciannya segala macam. Enggak lah. Kita justru kalau kita bisa menalarkan bagaimana duduk perkaranya itu keilahian dalam hidup kita itu, dan kita bisa mendudukannya dalam kerangka berpikir kita, untuk dunia modern kita makin mantep dong. Masalahnya kan orang sering kali naif, suci itu berarti sono gitu kan ya, dan jangan ada campur tangan manusia. Mana ada. Dan kalaupun kita mempertanyakan, mengakui bahwa ada unsur-unsur manusiawi di situ, tidak rusak kesucian itu. Tidak harus rusak ya, bahwa memang kita bisa sampai ke ateisme, memang betul juga. Tapi tidak selalu pertanyaan-pertanyaan filosofis lantas merusak kesucian itu. Itu seringkali karena kenaifan aja ya. Ini ketidakmampuan melihat apa sih yang inti dan tidak inti gitu loh. Itu bisa campur aduk gitu loh. Banyak hal dalam agama yang sepele-sepele dianggap inti gitu kan ya. Ya gitu. Ya itu seringkali salah kaprah. Tapi bahwa kebenaran ilahi sangat boleh jadi itu transrasional, dalam arti mengatasi kategori-kategori nalar. Secara absolut saya kira ya, artinya pada dirinya sendiri in itself, yang paham apa dan siapa sesungguhnya Tuhan dan seluruh alam semesta ini, saya kira memang hanya Tuhan gitu. Hanya Tuhan sendiri, dan itu pasti melampaui kemampuan kita, dalam arti itu transrasional. Tapi itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak bisa dipikirkan. Menurut saya, pada kedalaman tertentu nalar kita memang mentok, tapi sebatas tertentu kita boleh dong bergerak. Nah, yang rumit dalam itu tampak sederhana ya, seakan-akan bahwa nalar, ketika nalar digenjot gitu nanti ada batasnya gitu kan ya. Sebab ada wilayah tertentu yang tak terpikirkan. Celakanya, sejarah manusia juga menunjukkan yang kita kira batas itu mundur terus loh. Adalah batas nalar kita dulu, bahwa manusia itu tidak bisa terbang. Zaman tertentu kita berpikir, udahlah nggak usah ngimpi manusia yang bisa terbang gitu ya. Orang mencoba-coba pakai bikin sayap-sayapan juga patah, malah hancur gitu. Ternyata bisa kan? Pesawat malah jadi alat transport biasa aja sekarang gitu. Ternyata bisa. Banyak hal. Gimana ya? Dulu waktu awal-awal kita punya telepon juga nggak kebayang ya, kalau telepon antar benua gitu ya. Itu gimana? Coba kalau tiap orang tuh telepon sendiri tanpa kabel gimana ya? Ternyata bisa nih sekarang, hampir semua orang juga, mbok-mbok semua juga punya HP gitu kan. Dan sama sekali nggak. Itu yang kita kira limit, susahnya itu. Dalam sejarah mundur terus limitnya gitu. Terus apa yang kita kira tidak mungkin, ternyata menjadi mungkin, terus gitu. Persis kayak kalau kita di pantai mau ke lautan, kita mengira langit ada di situ gitu. Begitu kita gerak terus ya mundur terus juga, entah blong sampai di mana gitu nggak tahu. Ilusi permainan aneh ini dalam dunia manusia sangat menarik gitu. Dia tahu bahwa ada batas, tapi setiap kali dia mengatasi batas itu juga. Itu yang fantastis dalam dunia manusia sebetulnya itu. Jadi tidak gampang juga kita menyerah gitu ya. Udahlah bang, manusia gitu kan, kita nggak bisa mikirin Tuhan. Nah itu kan tipikal orang Indonesia juga gitu kan ya. Nggak usah ngelunjak memikirkan yang tak terpikirkan. Enggak, dunia peradaban, khususnya peradaban modern, dunia yang terus-menerus berupaya mengatasi batas. Dan dalam banyak hal ternyata bisa mengatasi batas. Kan semboyannya juga dalam dunia hiburan itu no limit gitu kan. No limit. Itu apapun itu. No limit, kecuali kita sendiri menciptakan limit itu. Dunia modern kan menantang segala batas ya. Akhirnya batas hidup dan mati segala macam itu. Gitu. Jadi memang situasinya kayak gitu.
Ya, oke, sebenarnya masih banyak manfaat lain. Saya kira pada tingkat lebih detail, kalau ada yang mau iseng sedikit memperdalam sedikit filsafat pada tingkat ini ada buku menarik bikinan terbitan Mizan ya. Mungkin ada yang pernah baca, berupa novel sangat terkenal, ini bestseller dunia dari Jostein Gaarder, Sophie's World, dunia Sophie. Maksudnya Sophie, Sophia itu ke bahasa Yunani, maksudnya kebijaksanaan ya. Tapi di sini menjadi tokoh anak kecil. Di sini tokoh anak kecil yang penasaran, dan ini novel di mana seorang anak menelusuri teka-teki filosofis. Ketika Anda selesai baca di sini, tiba-tiba Anda sadari Anda sudah belajar sejarah filsafat yang begitu rumit gitu. Gitu. Lucu buku ini. Dan ada pengantar dari saya di depan-depannya. Nah, yang kurang lebih memberi penjelasan lebih jauh dari yang barusan saya jelaskan di bagian ini. Ya, kira-kira kayak gini. Terbitan Mizan. Ada. Kalau yang diskon di sini Toga Mas, terus mana lagi? Palasari ada juga. Ya, ada banyak toko diskon. Terus itu lebih elaborate. Nah, seminggu depan kita akan melihat posisi filsafat ini dalam sebagai filsafat ilmu, gitu ya. Bagaimana? Ini baru filsafat in general, dan kurang lebih posisinya dalam hidup dan dilema-dilemanya dan sebagainya, itu manfaatnya sedikit. Minggu depan kita akan lebih mengerucut lagi filsafat ilmu itu apa gerangan, dan kenapa juga diperlukan untuk mereka yang studi S3. Gitu. Ngapain juga repot-repot gitu. Orang-orang dari arsitektur, dari hukum, dan dari apa, ngapain gitu. Iya, ada kaitannya dengan itu. Ada kaitannya dengan itu. Dengan sebutan PhD itu. Ada kaitannya. Ya, untuk hari ini saya kira segitu dulu. Dan saya harap minggu depan saya bawa beberapa buku lain untuk ini, apa namanya, referensi. Jadi saya pengen kita kuliahnya gini ya, ngobrol aja.